Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf, barangkali dalam pertanyaan nanti ada yang sedang melaksanakan. Bukannya saya menyinggung dan bukannya apa-apa, saya sekedar hanya bertanya. Mudah-mudahan kita semua dapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya tanyakan, ini manusia tidak lepas daripada salah, dosa, khilaf yang pasti ada. Akan tetapi Allah sangat menunggu kita untuk bertobat. Insya Allah akan diampuni. Pertanyaannya, dalam surat An-Nisa ayat 3 kira-kira dan kurang lebihnya artinya, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Ketika kamu tidak merasa tidak bisa berlaku adil, maka cukup 1. Nah, artinya ini Buya, kalau saya pikir ayat ini larangan Allah yang sangat tersembunyi, khususnya untuk umat Islam dilarang berpoligami. Karena manusia tidak ada yang berlaku adil. Ayat ini tegas sekali. Kalau merasa tidak bisa berlaku adil, maka cukup 1. Nah, sementara sekarang banyak sekali yang berpoligami. Ini bagaimana menurut pandangan Buya ayat ini? Apakah masih relevan umat Islam ini berpoligami atau mesti dikaji ulang? Mohon maaf, kalau kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung direspon Bu ya. Iya, jadi gini perlu saya jelaskan. Pelan-pelan aja biar jelas. Kalimatnya memang iya menggunakan fi'il amar. Fankihu, nikahilah ma tabalakum minan nisa, perempuan yang cocok buat kamu. Masna 2, wa thulatha 3, au ruba'a 4. Masna wa dan 2 berapa? Wa dan sulasa 3 6 sama 4 berapa? Wa ruba'a 4 8. Berarti bukan au kan, wa kan? Ya. Iya, jadi bukan 4 dong. 2 2 3 3 4 4. 2 2 4 3 3 6 10 4 4 jadi 18 kan? Iya. Gitu. Guyon. Ini ingin saya jelaskan bahwa fankihu itu bukan perintah Tuhan. Itu kalau di i'rab ya, fankihu itu namanya jawabu syartin, jawab syarat dari kalimat jumlah syartiyah, conditional sentences, kata conditional sentences, kalimat bersyarat. Apabila, nah awalnya kan begitu. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kamu khawatir tidak bisa ngurusin anak yatim, menyantuni anak yatim, maka nikahilah. Jadi menikahi perempuan itu dalam rangka ngurusin anak yatim. Berarti yang dikawini siapa? Gusti Parawan maning siraku. Itu bersalah. Ini namanya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi pesan utamanya adalah bukan suruh kawin, nggak ada urusan tuh nggak.
Iya, pesan utamanya adalah menyantuni anak yatim, jangan sampai mereka terlantar. Kanjeng Nabi ini waktu kecil jadi anak yatim. Dalam kandungan bapaknya meninggal, masih kecil ibunya meninggal, genap jadi yatim piatu. Ikut sama kakeknya mati, ikut sama pamannya nyuruh dia menggembala kambing, cari makan sendiri dari kecil. Anak miskin menderita, makanya pesan tentang yatim itu luar biasa. Karena Nabi yang mengalami sendiri. Kalau kata peribahasa orang Jawa, amit-amit pitung turunan, ajatinemu kayak kita. Belenaknya dari yatim go. Paham enggak? Jangan sampai umatku menderita seperti aku anak yatim ini. Bahkan menjadi tolok ukur kebenaran agama seseorang dilihat sejauh mana dia menyantuni anak yatim. Kalau tidak, agamanya bohong. Udah? Itu. Jadi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama namanya jumlah syartiyah. Syarat. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'a namanya jawabu syartin. Apabila kamu mau menghadap Buya Sakur kan gitu, maka pakailah baju lengan panjang. Biasa di pondok kan begitu. Kalau saya nggak bebas ya. Contoh aja. Dan jangan lupa pakai peci. Saya nyuruh kamu pakai baju panjang enggak? Enggak. Ini mah kalau kamu mau ketemu. Kalau enggak ya enggak dong. Kalau kamu punya kepedulian sama anak yatim, silahkan kawini ibunya. Kalau nggak punya ya udah nggak masalah. Tahu nggak? Itu satu. Jadi fangkih itu bukan fi'il amar, bukan bimana menyuruh, tapi jawabu syartin. Ya. Idza turidu ziyarat syekhika Abdul Syakur Yasin falbas ya al-kam tawil wa tarbus. Kalau kamu mau menghadap, apabila engkau ingin menghadap Buya, pakai baju lengan panjang dan pakai topi. Saya tidak nyuruh kamu pakai topi itu enggak. Ini mah kalau mau ketemu, kalau enggak. Kalau kamu tidak peduli sama anak yatim, udah nggak ada urusan. Lah kenapa hubungannya anak yatim kok ngawini ibunya? Loh, ini kita belajar antropologi dulu sebentar, Bung, biar paham. Dulu itu waktu Nabi masih hidup, belum ada negara, belum ada kerajaan, masih nomaden, tinggalnya di tenda-tenda, lantainya masih tanah, makan ceboknya pakai batu. Paham nggak? Bajunya masih pakai kulit, belum ada tinta, belum ada pulpen, belum ada kertas, belum masih primitif. Iya kan? Kanjeng Nabi setiap bulan perang. Selama 10 tahun Kanjeng Nabi di Madinah, itu perang itu 80 kali. Jadi hampir tiap hari perang. Kalau orang perang, yang maju perang laki atau perempuan? Yang mati siapa? Istrinya jadi apa? Anaknya jadi apa? Waktu itu belum ada negara, belum ada departemen sosial, belum ada Bu Risma, belum ada yayasan yatim piatu, belum ada. Nah, proses kepedulian sosial di zaman itu, zaman primitif seperti itu luar biasa. Ya, cara yang paling mudah apa? Ya udah ibunya dikawinin, kan lebih murah biayanya. Dan tempat kamu juga dapat enak juga kok. Betul enggak? Ya bagian rangda lumayan ora. Iya kan seperti itu. Jadi karena belum ada negara, belum ada departemen sosial, belum ada pesantren yatim piatu, belum ada rumah
jompo belum ada. Ya cara yang paling efektif, yang gampang ya didorong sahabat Nabi suruh mengawini janda-janda itu supaya anak-anaknya ya mendapatkan kasih sayang. Nah sehingga ketika Allah mengatakan wa khiftum alla ta'dilu, apabila kamu khawatir tidak berbuat adil, itu bukan adil antar istri, adil antara anakmu dan anak tirimu. Paham bikin? Ya kalau adil seks istri nggak mungkin terjadi itu. Walan tastatiu an ta'dilu bainan nisa'i walau haristum. Tidak mungkin kamu berbuat adil di antara istri-istrimu. Biar ngotot juga nggak bakal bisa. Tetap saja kamu akan cenderung kepada istri yang lebih muda, yang lebih cantik, betul nggak? Jadi disuruh adil itu bukan adil antara istri, yang dipaham-paham besar. Nah, ini mesti dikorek kembali penafsirannya. Selama ini kan orang kan mahalnya begitu. Nah makanya kalau adil antara anak bisa dilakukan. Sebagian contohnya anakmu sendiri atau anaknya istrimu yang baru adalah bagaimana supaya adil, itu persoalannya. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, kalau itu tidak bisa, fawahidatan itu adalah sebagai alat bukti bagi saya bahwa Kanjeng Nabi sudah punya agenda. Persoalan monogami sudah masuk dalam agenda Kanjeng Nabi. Bahwa nantinya satu laki-laki satu perempuan. Sudah terucap dalam Al-Quran, fawahidatan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, itu sudah terucap. Lebih baik satu, sudah terucap. Hanya saja belum sampai final ya, poligami dilarang ya, sistem monogami belum sampai final, Kanjeng Nabinya keburu dipanggil oleh Allah. Itu aja persoalannya. Dan para ulamanya kepenak. Betul enggak? Kepenak kan? Nah, itu. Kemudian bahwa pemerintah Indonesia tahun 74 membuat rancangan undang-undang pernikahan, di dalamnya larangan poligami. Tercium oleh umat Islam di demo besar-besaran. Waktu 74 saya sudah ada di Libya ya, di Libya sudah dari Irak udah pindah ke Syria, Syria pindah ke Libya, udah ke Libya 74 tuh. Saya hanya dengar beritanya aja sampai meja DPR ini dibalik-balikin semua, diincekin semua. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Bang, siapa yang menghukumi sesuatu tidak berdasarkan keputusan Allah, kafir. Atas dasar apa? Ya, Orde Baru melarang poligami. Tuhan tidak melarangnya. Termasuk perbudakan juga, di demo juga. Atas dasar apa dalam perbudakan? Tuhan tidak melarang. Oh, jadi selama ini engkau meyakini Tuhanmu membolehkan manusia dijual gitu. Jadi dalam pikiranmu Tuhanmu itu menyuruh kamu beli budak perempuan. Au ma malakat aimanukum, gitu maksudnya. Ya, termasuk larangan-larangan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dibuat komisinya. Iya. Di demo juga. Bagaimana melarang? Tuhan menyuruhnya. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Dipukul aja istri itu. Apa begitu maksudnya? Apa agamamu menyuruh, Tuhan menyuruh mukul istri? Tak tangkap sama saya, tak laporin polisi. Ibu-ibu yang suaminya galak suka mukul-mukul, lapor segera. Ya, saya bantu untuk biaya visumnya. Iya, tapi Tuhan tidak melarang. Ya, itu urusan kamu, itu Tuhan kamu. Ini kita manusia, kita atur dengan aturan manusia. Makanya perempuan itu binatang, bukan manusia, digebukin anak aja. Mana lagi? Kita bertemu baik-baik, ya bisa baik-baik dong, usah ngebugin lah. Itu maksudnya. Jadi kamu nggak jelas.
Itulah makanya saya katakan berkali-kali Al-Quran mengatur perbudakan, membolehkan suami mukul istri dan sebagainya. Itu bukan melegalisir, itu hanya mengakomodir. Itu tradisi itu terjadi di lapangan sehari-hari, sekedar mengatur saja daripada tidak diatur. Namanya mengakomodir, bukan melegalisir. Perbudakan ada, diatur, bukan melegalisir. Paham nggak? Ngerti nggak maksudnya? Islam mengatur perbudakan itu bukan melegalisir, tapi mengakomodir. Sholatnya kalau budak perempuan auratnya kayak laki-laki, dari pusar sampai lutut, teteknya kelihatan nggak apa-apa kalau budak perempuan. Itu bukan berarti agama Islam menisakan manusia, ada manusia sebagai budak, sebagai binatang, separuh harganya, kan seperti itu. Itu bukan melegalisir, namanya mengakomodir. Itu aja persoalannya. Jadi ya susah. Ya sampai sekarang saya sebagai ketua perkumpulan ulama Subang, Indramayu, Cirebon, 3 kabupaten, namanya Nahjul Marom. Setiap bulan kita ketemu membahas fikih, membahas hukum-hukum dengan para ulama di sini. Masih ada yang meyakini perbudakan itu boleh. Abraham Lincoln itu gak sah membubarkan perbudakan itu. Islam tidak melarang perbudakan, masih ngotot masih. Paham nggak? Nah itulah persoalannya. Ya udah, masa saya harus bertengkar? Ya udah. Jadi boleh, ya udah silakan. Silakan, barangkali mau beli budak silakan. Barangkali kamu memukulin istri, tapi memukul istri saya laporkan kalau kamu memukul istri. Karena ada undang-undangnya, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dilindungi perempuan sekarang. Iya, kau ceraikan, seenakmu nggak bisa, harus di pengadilan, nggak bisa. Ucapanmu tidak sah mencerai istrimu, harus diproses di pengadilan. Suka tidak suka, ini negara Indonesia, silakan. Itu aja sekarang kita bicara tegas-tegasan aja lah. Iya. Ini semua keputusan pemerintah secara syariat harus kita taati. Ini syariat, paham nggak? Tadi bilang kan, ati Allah, wa ati Rasul, wa ulil amri minkum, kan artinya begitu. Jadi ya ini undang-undang kita hormati gitu. Jadi jangan kamu mengatakan Allah tidak melarang saya mukul istri karena Allah mengatakan wadribuhunna sih. Ya tampak dengan kita siranya. Gitu. Jadi artinya di sini kita perlu dijelaskan berulang-ulang karena masih banyak orang yang nggak paham. Paham nggak? Ya. Saya lanjutkan lagi. Dalam hukum fikih Madzhabul Arba'ah yang dibaca di pesantren-pesantren, yang dimiliki di rumah-rumah kiai, mengatakan bahwa istri ketika jatuh sakit dan tidak bisa melayani suaminya, apakah kena kanker serviks atau juga kena penyakit lain sehingga TBC sebagainya, ketika istri itu sakit tidak bisa membahagiakan, memberikan kepuasan seksual kepada suaminya, maka sang suami tidak berkewajiban ngasih makan. Mau dipakai begitu? Saya buka kitabnya. Sekarang saya ambil nih kitabnya kalau saya. Iya. Sampai kalaupun mati tidak berkewajiban suami membelikan kain kafan. Bayangkan. Fikih seperti itu mau dipakai sekarang. Mau dipakai. Dari Tuhan gitu. Nah itulah persoalannya. Ini persoalannya. Saya ini muslim loh. Saya ini kiai kan. Kamu ikhlas gak bagi saya kiai ini? Kamu ikhlas gak bagi saya kiai? Barangkali murtad.
Iya, ya ini kan kemanusiaan. Masa istri sakit nggak dikasih nafkah karena tidak bisa melampiaskan kebutuhan seksualnya. Gimana lagi? Ya, tidak mengerti semacam itu. Dikawinnya dipaksa, diceraikan seenaknya saja. Betul nggak? Ya, ngelawan dikit tampak. Gimana? Istrimu itu bukan babumu kok. Setara dengan kamu. Sahabatmu untuk di dunia dan akhirat. Itu kira-kira. Nah, ini. Jadi kita mesti jelas ya. Mesti jelas. Kita harus menunjukkan sikap yang jelas. Iya. Dan sekarang ini sulit melakukan revisi terhadap fikih Islam. Betul nggak? Karena itu bukan lembaga, asalnya kajian pribadi Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, pribadi masing-masing personal, bukan lembaga, bukan lembaga yang dibentuk oleh negara berdasarkan keputusan untuk melakukan kajian gitu, enggak, masing-masing. Nah, yang menjadikan dia menjadi mazhab itu adalah murid-muridnya. Ya, mengembangkan pikiran-pikirannya itu. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi artinya bahwa saya selanjutnya ingin mengatakan bahwa kalau engkau ingin Islam tetap relevan, relevansi Islam bisa berlaku sepanjang zaman dan berlaku di mana saja, selalu relevan, maka tidak mungkin hukum-hukum fikih yang dikaji ya pada abad ke-2, abad ke-3 itu bisa berlaku sampai sekarang. Iya, nanti saya dibilang murtad lagi kalau membatalkan hukuman fikihnya. Ya kan? Jadi priben. Jadi perbudakan boleh. Suami boleh mencerai istri seenaknya dengan bergurau. Di kitab kuningnya seorang suami ketika mengatakan aku cerai kamu dengan bergurau pun sah. Guyonan kah? Pegat siraku. Jadi pegat. Berapa harga wanitanya? Perempuan harganya berapa? Seperti permainan begitu tuh. Masa depannya mengerikan sekali. Nah itu bukan Islam, itu peradaban Arab pada zaman dulu yang diakomodir. Paham nggak? Oke, terima kasih, gitu aja. Mangga. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.